Saudara Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan seluruh vaksin COVID-19. Keputusan ini diambil setelah pemerintah menerima banyak masukan dari masyarakat dan menghitung atau mengkalkulasi ulang keuangan negara. Presiden juga menegaskan menjadi orang yang pertama kali akan divaksin. Indonesia menjadi negara yang turut memberikan vaksin COVID-19 secara cuma-cuma bagi warganya. Presiden Joko Widodo menyatakan telah mengkalkulasi ulang dan memutuskan vaksin COVID-19 gratis kepada seluruh masyarakat. Tak hanya itu, Presiden juga menyatakan akan menjadi orang yang pertama kali divaksin agar masyarakat turut percaya dan yakin akan keamanan vaksin itu. Jadi, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat, dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS, Neti Prasetyani Heriawan mengapresiasi keputusan pemerintah yang menggratiskan vaksin COVID-19. Namun pemerintah juga harus memastikan keamanan vaksin tersebut. Saya mengapresiasi rencana pemerintah untuk melakukan vaksinasi massal secara gratis. Namun jangan lupa, kita pun harus tetap mengingatkan pemerintah bahwa vaksin yang akan diberikan harus dipastikan safety, efficacy, dan juga quality-nya. Jadi pemerintah harus memastikan kualitas, termasuk juga keamanannya dan kebermanfaatannya. Saat ini tercatat 12 negara yang telah menggulirkan kebijakan untuk memberikan vaksin COVID-19 secara gratis. Di antaranya adalah negara-negara di Asia. Selain Indonesia, ada negara Malaysia yang memiliki populasi 32,36 juta jiwa penduduk. Lalu Singapura yang jumlah penduduknya di tahun 2020 tercatat 5,85 juta jiwa. Jepang yang populasi penduduknya 126,47 juta jiwa juga menggratiskan vaksin COVID-19. Selain itu, ada negara Australia yang berpopulasi 25,49 juta jiwa penduduk. Di Indonesia, uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 buatan Sinovac masih dilakukan. Sebelumnya, 1,2 juta vaksin telah didatangkan dari Tiongkok dan saat ini masih dalam otorisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menerbitkan izin penggunaan vaksin dalam kondisi darurat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Presiden Joko Widodo memastikan seluruh masyarakat akan mendapatkan vaksin COVID-19. Jokowi juga menjanjikan bahwa vaksinasi itu cuma-cuma alias gratis. Bagaimana skema dan pengawasan pemberian vaksinnya nanti? Apakah anggarannya cukup, tidak sampai mengganggu keuangan negara? Apa jenis vaksinnya? Seberapa besar khasiatnya atau efikasinya? Ini tentu pertanyaan yang masih banyak harus dijawab. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Kemudian ada anggota Komisi 9 DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Neti Prasetyani Heriawan, serta Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat malam, Bung. Iya. Iya, saya ingin ke Bung Fajrul dulu, juru bicara Presiden. Ini kabar gembira Bung Fajrul bahwa semua akan gratis tanpa terkecuali. Saya ingin konfirmasi itu dulu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kan sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui siaran dari Kompas TV. Selamat sore untuk semua pemirsa Kompas TV. Tadi tegas sekali sudah dinyatakan dan itu sesuai dengan arahan Presiden tadi siang. Beliau mengatakan kita ambil saja perbatimnya kan tegas banget. Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis.
sekali lagi gratis, tidak dikenakan Seluruhnya biaya sama tanpa sekali. terkecuali. Tanpa terkecuali. Oke. Jadi demikian arahannya. Kemudian yang kedua yang terpenting, jadi alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan bahwa beliau yang akan menjadi penerima vaksin COVID-19 pertama kali. Ini merupakan upaya dari Presiden Joko Widodo untuk menciptakan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang akan diberikan nanti adalah memberikan keamanan kepada masyarakat. Nah, Bung Aiman, Ya. ini sebenarnya Presiden kan menjalankan apa yang disebut kewajiban konstitusional beliau, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Adapun mengenai kapan vaksinasi ini akan dilakukan dan kemudian jenis apa yang akan divaksinkan, itu nanti akan diumumkan tersendiri oleh Presiden Joko Widodo. Jadi, Tapi begini Bung Fajrul, oke, itu saya paham akan kita bicara belakangan. Ini soal kemudian tadi gratis sudah disampaikan jelas lugas bahwa tanpa terkecuali seluruh masyarakat Indonesia WNI ya memegang status WNI begitu ya, itu kemudian mendapatkan fasilitas vaksin gratis tanpa terkecuali. Ini apresiasi terhadap pemerintah Indonesia, tentu ini harus disampaikan. Terima kasih atas apresiasinya Bung Aiman. Ya, ini harus diapresiasi betul. Tapi kemudian saya ingin bertanya soal presiden yang pertama kali divaksin. Mekanisme seperti apa? Apakah kemudian nanti akan dilakukan secara langsung, misalnya TV akan melakukan siaran langsung, boleh misalnya kami meminta izin di suatu tempat misalnya presiden seorang diri atau berbarengan dengan beberapa pejabat? Ini kan tentu menjadi pertanyaan ini. Sebenarnya pernyataan bahwa apa tentang kesiapan Presiden untuk menerima vaksinasi ini sudah pernah disampaikan beliau pertama kali sekitar hampir sebulan yang lalu, Aiman, bahwa apabila diputuskan oleh tim, yaitu dari KPCPEN, yaitu Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, beliau mengatakan, saya siap. Nah, penegasan itu dilakukan pada hari ini kembali bahwa beliau yang akan melakukan pertama kali. Mengenai secara teknis bagaimana nanti pelaksanaannya itu akan dilangsungkan sesuai dengan protokoler yang biasanya mengatur apa yang akan dilaksanakan. Ya, saya ingat di program Rossi pada waktu itu pada wawancara khusus dengan Presiden Pak Jokowi menyatakan bahwa Presiden masih pada waktu itu kalau saya nanti duluan dibilang saya akan mengambil untung lebih dahulu. Kalau saya belakangan nanti dikhawatirkan akan ada kekhawatiran begitu ya bahwa ini tidak aman. Tapi ternyata sekarang dipastikan bahwa Presiden akan duluan. Nah, apakah kalimat pertama beliau pada waktu Rossi itu mengatakan bahwa apabila tim maksud beliau adalah KPCPEN yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir mengatakan bahwa presiden yang pertama kali, maka beliau mengatakan saya siap. Nah, penegasannya itu pada hari ini, jadi arahan beliau jelas sekali bahwa beliau yang akan menerima vaksin pertama kali untuk menepis keraguan masyarakat akan keamanan vaksin. Nah, tapi sekali lagi protokolnya itu jelas, yaitu terkait dengan kapan akan dilakukan dan kemudian vaksin apa yang akan dipergunakan, termasuk juga untuk vaksinasi, itu akan diumumkan kemudian secara langsung sebagai otoritas dari Presiden Republik Indonesia. Jadi dua hal yang saya tangkap di sini, pertama gratis seluruhnya, yang kedua Presiden menyatakan akan vaksin pertama kali. Ini ingin menunjukkan bahwa vaksin itu nantinya ketika kemudian sudah diketok palu, vaksinnya aman dan punya khasiat yang memang bermanfaat bagi masyarakat terkait dengan pencegahan COVID. Sebenarnya 3, Aiman, yaitu disiplin menjalankan 3M. Tetap itu, baik. Menjaga jarak dan mencuci tangan. Walaupun telah divaksin ya, tetap 3M tetap harus dilakukan. Betul, saya ingatkan kata Presiden agar masyarakat agar terus berdisiplin untuk melakukan 3M. Jadi ada 3 hari ini, yaitu vaksin gratis, kemudian yang kedua Presiden yang pertama kali akan mendapatkan vaksinasi, yang ketiga tetap menjalankan 3M, baik sebelum ada proses vaksinasi ataupun sesudahnya. Dan ini adalah upaya Presiden untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, yaitu sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang 45 di Mukaddimah. Oke, ini penjelasan tadi sudah lugas, jelas apa yang disampaikan oleh juru bicara Presiden, Bung Fajrul Rahman. Mbak Neti, ada komentar terkait ini? Ya, tentu saja pernyataan Presiden akan menggratiskan semua vaksin untuk rakyat Indonesia tentu tidak menggugurkan kewajiban pemerintah
untuk memastikan 3 aspek yang sering disampaikan oleh para pakar epidemiolog, bahwa safety, efficacy, quality itu harus dipastikan. Keamanan, khasiat, dan kualitas. Mutu, ya, seperti itu. Kenapa? Karena hari ini masyarakat kadung terjebak pada kesimpang siuran tentang vaksin ini, Mas Aiman. Dan kita juga sudah melihat, mendengar kabar, membacanya bahwa sudah ada 1,2 juta vaksin Sinovac finish product, vaksin jadi ya dari Cina ke Indonesia. Padahal pada rapat-rapat yang dilakukan oleh Komisi 9 dengan mitra, bahwa yang sedang dilakukan proses uji klinisnya itu Sinovac dan belum selesai. Seperti itu ya. Apa yang mau Anda sampaikan di sini, Mbak Neti? Ya, menurut saya pemerintah tetap harus transparan, kemudian juga profesional, akuntabel, patuh dan konsisten terhadap rekomendasi ilmiah yang merujuk pada evidence-based practices, begitu. Karena ini terkait dengan keselamatan nyawa rakyat Indonesia. Saya mencium begini, bahwa soal pemberian vaksin gratis itu oke, nggak ada masalah di situ. Tapi kemudian yang menjadi masalah adalah seberapa besar khasiat dan keamanan untuk masyarakat dari vaksin ini. Itu Anda mau sampaikan. Anda masih ragu soal itu? Betul. Ya, tentu saja karena hari ini kan, ya tentu kalau kita membaca dari berbagai informasi bahwa ada berbagai jenis vaksin yang sedang dikembangkan dan Sinovac ini ternyata belum memiliki data ya efekasi dari vaksin yang sudah sampai ke Indonesia sebanyak 1,2 juta dan sedang dilakukan proses uji klinisnya. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya merujuk pada hasil rapat Komisi 9 tanggal 10 Desember yang lalu bahwa kita tetap menunggu emergency use authorization yang akan dikeluarkan oleh Badan POM dan satu syarat lagi yaitu sertifikat halal dari MUI ya. Nah, ini kan yang juga harus diperjelas oleh pemerintah. Kalau dua hal itu kemudian sudah keluar emergency use dari Badan POM, lalu kemudian sertifikasi halal dari MUI, maka sudah tidak ada masalah lagi? Ya, tentu saja tadi ya, catatan saya patuh dan konsisten terhadap rekomendasi ilmiah. Itu dalam konteks pengadaan vaksin. Ya. Nah, oleh karena itu, pada teknis pelaksanaannya tentu masih banyak ya hal yang harus disiapkan. Misalnya? Termasuk juga, ya kan kita juga mengenal ada istilah KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, yang tentu saja ini harus disiapkan ya, bagaimana krisis manajemennya, termasuk juga surveillance dari pelaksanaan vaksinasi di seluruh Indonesia tidak terkecuali di wilayah 3T. Ya. Artinya kalau kemudian sudah ada sertifikasi dari Badan POM tadi, maka tidak menjamin juga 100% bahwa ini kemudian akan aman? Iya, kemarin kita juga menanyakan apakah kemudian manfaat dan risiko ini bisa ditanggung. Ya tentu saja setiap orang memiliki respon yang berbeda ya terhadap vaksin yang disuntikan, seperti itu. Nah, oleh karena itu ini yang juga menjadi tantangan bagi pemerintah bahwa Sinovac ini baru bisa diberikan kepada kelompok umur 18 sampai 59 tahun. Padahal kalau kita kemudian mendengarkan tadi Mas Fajrul Rahman mengatakan ini adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap seluruh warga Indonesia, tidak terkecuali. Berarti kan kalau merujuk pada vaksin yang sedang diuji, kemudian vaksin yang sudah didatangkan, itu baru Sinovac gitu. Dan itu hanya berlaku atau bisa diberikan pada kelompok umur 18 sampai 59 tahun. Apakah kemudian hanya kelompok umur itu yang boleh selamat dari pandemi? Padahal di luar rentang usia itu pun juga harus dilindungi oleh negara. Oke, baik. Soal vaksin gratis pada seluruh rakyat Indonesia nggak ada masalah. Tapi masalahnya kemudian adalah pertanyaan seberapa aman dan seberapa berkhasiat. Saya tahu bahwa Bung Fajrul ingin menjawab ini, nanti selepas jeda saya akan berikan kesempatan termasuk juga kepada pengamat Indef, peneliti Indef terkait dengan anggaran dari seluruh rakyat Indonesia yang kemudian mendapatkan vaksin gratis. Saat lagi, Sapa Indonesia Malam.